Halo, jumpa kembali di eh, channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengikuti belajar online menggunakan WhatsApp. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mengikuti pembelajaran online. Salah satunya adalah yang sering dipakai atau yang banyak digunakan adalah Zoom dan juga Google Meet. Tapi mengingat ada kemungkinan banyak mahasiswa yang ada di luar daerah yang susah untuk menggunakan jaringan Zoom untuk video uh, stabil, jadi kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi WhatsApp web. Disarankan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp web. Caranya gampang sekali. Bapak Ibu saudara tinggal masuk di linknya, yaitu web.whatsapp.com. Setelah itu Anda browse, dan di handphone Anda bisa membuka aplikasi WhatsApp-nya. Di pojok kanan ada titik 3, silakan diklik, pilih WhatsApp web. Setelah itu scan barcode yang ada di laptop Bapak Ibu seperti ini. Jadi saya akan menggunakan WhatsApp web untuk pembelajaran. Tutorial kali ini saya gunakan untuk pembelajaran online menggunakan WhatsApp. Oke. Jadi yang ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk belajar online menggunakan WhatsApp. Di antaranya adalah aturan-aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa dan juga aturan khusus yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Dalam hal ini saya mencoba membuat beberapa contoh. Yang pertama adalah aturan umumnya, seluruh mahasiswa wajib masuk dalam grup melalui link yang sudah disediakan. Jadi kalau kami di sini menyediakan seluruh mata kuliah, kita akan buatkan grupnya dengan nama grup adalah mata kuliah tersebut sendiri. Contohnya di sini, semua grup dari semester bawah sampai semester akhir kita gunakan untuk grupnya. Oke. Nah, setelah itu seluruh mahasiswa harus klik tautan atau link yang disediakan untuk di grup tersebut, contohnya di sini. Sehingga ketika ini diklik, dia akan menuju WhatsApp web. Oke. Atau bisa di copy juga. Nah, dengan mengklik link tersebut maka akan ada tampilan seperti ini. Maka tinggal diklik saja, yaitu bergabung dengan obrolan seperti itu. Nah, karena saya sudah adminnya di dalam, oke. Lalu aturan yang kedua adalah dosen disarankan melakukan absensi 3 kali selama perkuliahan. Ini hanya disarankan saja, yaitu sebelum perkuliahan diberikan waktu kurang lebih 5-10 menit. 1 jam setelah perkuliahan mungkin diberikan break untuk mahasiswa, setelah itu dia diberikan absensi kembali sekitar 5 menit, dan pada saat mengakhiri perkuliahan. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa dari awal, pertengahan hingga akhir perkuliahan
mengikuti perkuliahan dengan baik. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah dilarang mengirimkan spam ke dalam grup, baik iklan, video, gambar yang tidak berhubungan dengan mata kuliah. Penting untuk diketahui bahwa sering sekali di dalam grup ada orang yang iseng memberikan gambar video yang mungkin menarik, tapi tidak bertujuan untuk, tidak hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diajarkan. Jadi ini perlu diberikan catatan khusus supaya materi kuliah yang diberikan tidak terganggu oleh iklan atau gambar video yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Selanjutnya adalah mahasiswa wajib mengikuti aturan khusus yang diberikan oleh dosen pengampu. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan oleh aturan khusus, nanti akan saya berikan contohnya, nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri atau mengikuti apa yang format yang sudah kami sediakan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa wajib menginstal aplikasi Office di semua smartphone masing-masing. Kenapa ini penting? Karena mengingat materi yang akan diberikan oleh dosen itu adalah materi yang bisa berbentuk PowerPoint, PDF, ataupun Word. Sehingga dengan menginstal aplikasi tersebut dari Play Store, mahasiswa bisa mengakses atau membuka materi yang diberikan oleh dosen yang untuk belajar oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah untuk syarat-syarat untuk dosennya. Yang pertama adalah punya grup, ya ini wajib ya, punya grup WA dosen mahasiswa. Dan sekali lagi kalau kami di sini admin yang menyediakan grup untuk seluruh mata kuliahnya. Disarankan menggunakan WhatsApp web menggunakan komputer, bisa diakses melalui web.whatsapp.com. Nanti tinggal Bapak Ibu scan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Selanjutnya adalah materi kuliah disarankan agar menggunakan PowerPoint, ya, juga bisa PDF, juga bisa menggunakan Word, atau video dari YouTube tinggal di copy linknya, nanti baru dikirimkan via WA. Membuat aturan khusus yang harus diikuti oleh mahasiswa. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dosen bisa membuat aturan khusus yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Dan untuk mahasiswa sendiri tergabung dalam grup dosen mahasiswa dengan menggunakan link yang sudah kami sediakan. Selanjutnya adalah wajib mengikuti aturan yang diberikan oleh dosen. Ya, ini berhubungan dengan poin 4 dan syarat dosen. Oke, saat ini saya akan coba masuk ke grup salah satu mata pelajaran, yaitu mata kuliah perjanjian lama. Oke, gunakan WhatsApp web saja. Nah, saat ini belum ada mahasiswa yang mengikuti grup ini, maka dengan membagikan link yang disediakan kepada mahasiswa bisa bergabung. Ya, contohnya saya berikan di sini. Ini adalah linknya. Oke. Oke, jadi di sini belum ada mahasiswa, maka mahasiswa tinggal klik link yang sudah disediakan, maka akan langsung gabung ke grup tersebut. Contohnya di sini. Oke, yaitu ada salah satu mahasiswa. Nah, ini sudah ada 3 mahasiswa yang gabung di grup tersebut. Nah, pada saat sudah mahasiswa dan dosen sudah ada dalam grup tersebut, maka Bapak Ibu dosen bisa memberikan aturan khusus yang tadi saya sampaikan.
Contohnya saya membuat aturan khusus di sini, ya. Oke, ada beberapa aturan khusus yang sampaikan, dan itu dikirimkan sebelum perkuliahan dimulai, bisa 1 hari atau 2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Nah, ini tinggal dikirim ke grup. Sekali lagi, ini adalah format yang kami sediakan, Bapak Ibu bisa mengubah atau menggantinya. Nah, dengan melihat format yang ada di sini, bisa coba kita lihat. Besok Selasa 9 Juni 2020 kita akan melakukan kuliah online menggunakan WhatsApp. Kita akan mulai pukul 9 WIB. Perlu disampaikan kenapa harus ada WIB, karena mungkin ada mahasiswa yang saat ini dari luar daerah, contohnya daerah Papua atau daerah lain yang beda jam, beda waktu. Jadi harus dijelaskan kita menggunakan waktu yang mana. Saat ini kita menggunakan WIB dengan ketentuan sebagai berikut. Absensi mahasiswa menggunakan voice note mulai pukul 9.00 sampai jam 9:10 WIB dengan menyatakan hadir. Jadi mahasiswa mengatakan hadir melalui voice note, tidak diketik tapi menggunakan voice note, dan tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Lewat dari pukul 9:10 WIB, Anda dinyatakan absen. Jadi ini perlu dipertegas supaya mahasiswa itu benar-benar standby, ya. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan aktivitas lain selama perkuliahan, fokus pada perkuliahan. Materi kuliah akan diberikan setelah absensi, yaitu sekitar pukul 9:11, menggunakan PowerPoint, PDF, Word, ataupun video, ataupun YouTube, gitu ya. Selanjutnya di pertengahan perkuliahan akan ada sesi tanya jawab, dan Anda akan ditunjuk secara acak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk itu harus selalu standby. Jadi ada saatnya nanti setelah materi diberikan, dipelajari bersama, Bapak Ibu dosen bisa menunjuk salah satu mahasiswa untuk diberikan pertanyaan dan memberikan jawaban menggunakan voice note, sehingga kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah orang yang menjawab. Sehingga karena kalau menggunakan ketikan, bisa jadi orang lain yang menjawab. Jadi ketika menggunakan voice note, maka kita pastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang kita tunjuk untuk menjawab. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan menyiapkan catatan atau alat tulis. Yang terakhir adalah, ini penting, pastikan lokasi Anda mengikuti perkuliahan memiliki jaringan yang stabil. Kenapa perlu disampaikan? Karena mengingat kalau jaringan tidak stabil, bisa saja yang bersangkutan ketinggalan dalam materi yang diberikan oleh dosen. Nah, contohnya seperti itu. Dan setelah dikirimkan ke grup, mungkin mahasiswa akan menjawab dengan menggunakan ketikan, gitu ya. Ya, baik Pak. Oke, ini sudah dijawab. Nah, kita umpamakan sudah ini di hari Selasa tanggal 9 dan sudah pukul 9. Maka di sini Bapak Ibu dosen bisa menggunakan voice note atau memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa untuk bersiap-siap mengikuti perkuliahan dengan mata pelajaran pembimbing PL2. Contohnya seperti ini, saya gunakan voice note, ya. Halo, selamat pagi. Pukul 9 tepat kita akan memulai perkuliahan online. Untuk itu Bapak harapkan seluruh mahasiswa standby dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan pukul 9 sampai pukul 9:10 WIB akan diadakan absensi. Harap semua menyatakan diri hadir dengan voice note. Oke, pada saat seperti ini, sambil menunggu tepat pukul 9, Bapak Ibu dosen bisa memilih untuk menonaktifkan sementara chattingan di grup supaya tidak ada yang jawab, supaya tidak ada spam, begitu.
Nah, di sini bisa dipilih hanya admin saja, gitu ya. Dan tunggu sampai jam 9 tepat. Setelah jam 9 tepat, maka Bapak Ibu bisa memilih dengan kembali ke pengaturan tadi. Seluruh peserta grup bisa mengirimkan pesan. Oke, anggap saja ini sudah jam 9 tepat, maka mahasiswa akan memberikan absensi. Langsihar Pane hadir, Pak. Pandapotan Pane hadir, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Saya masih meeting juga nih. Oke, Pak. Sihar hadir, Pak. Nah, ini contohnya. Jadi ada 3 contoh, hanya contoh saja. Jadi kita bisa mendengar langsung suaranya. Halo, selamat pagi. Pukul 9 tepat kita akan memulai perkuliahan online. Untuk itu, Bapak harapkan seluruh mahasiswa standby dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan pukul 9 sampai pukul 9 lewat 10 WIB akan diadakan absensi. Harap semua menyatakan diri hadir dengan voice note. Oke, dan di sini ada jawaban dari mahasiswa. Pandapotan Pane hadir, Pak. Oke. Langsihar Pane hadir, Pak. Oke, itu contohnya ya. Dan setelah ditunggu sampai jam 9 sesuai aturan yang kita berikan tadi, yaitu jam 9:15, maka Bapak Ibu bisa mulai memberikan materi. Ya, jadi kalau sudah lewat jam 10, sekitar jam 9:11 Bapak Ibu bisa mengirimkan materi di grup. Sekali lagi bisa menggunakan video atau PowerPoint, PDF ataupun Word. Contohnya saya gunakan file PowerPoint di sini. Saya gunakan contoh seperti ini. Tinggal diklik, dikirim. Saya ulang dari awal, dipilih di sini attach file, pilih dokumen, pilih file yang akan dikirimkan. Setelah itu open, baru kirim ke grup. Nah, setelah mengirimkan materi di grup, Bapak Ibu bisa memberikan keterangan atau juga bisa menggunakan voice note ataupun mengetik langsung di sini pesan yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Bapak sudah mengirimkan materi bentuk PowerPoint, harap dipelajari dengan seksama. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk membaca, mencatat bagian-bagian penting dari materi tersebut. Oke, setelah itu dikirim ke grup. Bapak sudah mengirimkan materi bentuk PowerPoint, harap dipelajari dengan seksama. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk membaca, mencatat bagian-bagian penting dari materi tersebut. Oke, nah sekali lagi Bapak Ibu bisa kembali ke pengaturan setting ini atau mau dipakai atau tidak terserah. Tujuannya sekali lagi supaya tidak banyak pesan yang masuk gitu ya. Jadi kembali hanya admin saja. Setelah beberapa menit berlangsung, Bapak bisa buka kembali untuk settingannya, untuk seluruh peserta bisa mengikutinya. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Apakah ada materi Nah, Bapak Ibu bisa bertanya apakah ada dari mahasiswa yang akan bertanya terkait materi yang diberikan. Jika ada, contohnya ini contoh saja ya. Saya coba memberikan pertanyaan.
Saya Lamsihar Pane, Pak, ingin bertanya, apakah penulis kitab Perjanjian Lama, secara khusus kitab Kejadian, adalah kita ulang, sorry. Saya Pak Lamsihar Pane ingin bertanya, apakah seluruh Perjanjian Lama bla 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 gitu. Silakan, itu pertanyaan mahasiswa ya. Jadi tinggal tunggu saja, atau bisa juga menggunakan ini saya coba kirimkan, bisa menggunakan ketikan gitu ya. Nah, ini contohnya saja, jadi bisa menggunakan voice note, tergantung Bapak Ibu maunya bagaimana. Saya Pak Lamsihar Pane yang bertanya, apakah seluruh Perjanjian Lama bla 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 bla. Nah, ini contoh saja ya. Kita bisa ketik seperti ini, apakah semua kitab PL ditulis oleh bla 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 begitu ya. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa menjawab dengan mengklik di sini tanda panah kecil ini, reply ya, balas, yaitu Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Jadi sesuai dengan ya. Contohnya seperti ini, dan setelah itu Bapak Ibu bisa kirimkan ke grup. Nah, jika ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa mengatur berapa durasi waktu pertanyaannya akan diberikan. Contohnya 10 menit, 20 menit, begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menunjuk seseorang untuk bertanya. Itu sesuai rule yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini tentunya kalau Bapak Ibu menggunakan supaya settingannya itu dibentuk bold, Bapak Ibu tinggal tekan shift dengan angka 8 begitu, ada tanda bintang di sana. Itu kembali lagi bintang angka 8. Nah, itu tekan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, Lamsihar, menurut Anda siapa penulis kitab Kejadian dan kapan kitab tersebut ditulis? Nah, maka mahasiswa akan menjawab menggunakan seperti tadi disampaikan di awal, menggunakan voice note. Terima kasih Pak, saya Lamsihar Pane. Menurut saya, penulis kitab Kejadian adalah Musa. Hal ini terlihat dari bla 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 bla. Ini hanya contoh saja, ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang menjawab itu adalah saudara Lamsihar. Terima kasih Pak, saya Lamsihar Pane. Menurut saya, penulis kitab Kejadian adalah Musa. Hal ini terlihat dari bla 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 bla. Oke, nah anggap saja materi sudah selesai diberikan, maka ketika mau menutup kelas perkuliahan,
Oke, jadi saat ini perkuliahan PPL pertemuan ke-8 sudah selesai. Sebelum Bapak tutup perkuliahan ini, harap semua melakukan absensi kembali dengan voice note. Oke, jadi mahasiswa kembali akan menggunakan voice note. Seperti ini. Lamsihar Pane, hadir Pak, terima kasih untuk materinya. Sihar, hadir Pak, terima kasih untuk materinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek apakah mahasiswanya Lamsihar Pane, hadir Pak, terima kasih untuk materi. apakah mahasiswanya mengikuti Sihar, materi hadir sampai Pak, selesai. terima kasih untuk materinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah cara mengikuti perkuliahan online dengan menggunakan WA. Tujuannya kenapa? Karena dengan menggunakan ini materi kuliah bisa dibagikan dengan mudah, dan bahkan mahasiswa yang saat ini berada di pelosok sekalipun, yang penting sudah bisa mengakses internet, bisa mengikuti perkuliahan. Jadi demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.